Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Ariyanto Pedok. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Ariyanto Pedok senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabat Ariyanto Pedok, pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan sahabat-sahabat Ariyanto Pedok senantiasa diberikan kesehatan ya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang sudah hadir. Siapa ini? Sapreti murah pagi Eyang. Eyang lah. Terima kasih. Bapak saya kayak Eyang lah. Aduh, hari ini saya terasa nyaman sekali ini ya di pagi hari ini teman-teman. Kalau disebut Eyang, mungkin Eyang Semar kah? Alhamdulillahirabbil alamin. Torabika, Leontin pengasih dan daya tarik Kang Sepil sudah termahar. Leontinnya sudah termahar Kang Mas. Sudah diambil kemarin ya. 3 pasang yang saya buat itu sudah diambil Kang. Ya nanti kalau kita mau nanti kita sepil-sepil aja ya. Sepil-sepil yang kecil-kecil, terus nanti bisa dibuat Leontin sendiri gitu ya. Seperti itu ya. Orangnya muda tapi bertampilan subhanallah. Enggak lah Kang Mas, saya masih banyak belajar ya. Masih banyak belajar, dan di sini juga banyak bimbingan-bimbingan dari sahabat-sahabat Ariyanto Pedok yang memang terkadang jangan terlalu berlebihan. Saya masih banyak belajar Kang Mas ya. Jadi mohon maaf bila mana ada sedikit pemahaman atau dalam penyampaian terkadang ada sudut pandang yang sedikit berbeda. Ya saya secara pribadi mohon maaf ya. Jujur kita masih banyak belajar dari sahabat-sahabat Ariyanto Pedok ya, seperti itu. Kali ini teman-teman kita akan menyajikan salah satu bambu unik yang kita sebut dengan pakem. Kalau ini saya ambil dari bonggolnya ya. Kenapa saya ambil dari bonggolnya? Karena ini dari pakem Songgolangit ya. Ini pakem Songgolangit. Songgolangit itu sebagai pondasi kekuatan karena adanya pokok-pokok rasa yang selalu berdampingan. Nanti juga akan saya sepil Songgolangit yang tingkatannya cukup tinggi ya. Nah ini Songgolangit, di sini ada bambu sabdo. Di sini ada bambu jalu teman-teman ya. Dan di sinilah pakem yang cukup menarik. Ini namanya pakem Rancang Kencono. Rancang Kencono, salah satu pakem yang memang cukup menarik ya untuk teman-teman kaji. Karena ini simbol teman, sebagai teman mahkota atau kegigihan. Ya biasanya orang yang pegang bambu ageman seperti ini orang yang pantang menyerah. Harga berapa Kang? Langsung aja ke Wawan di sini nih, di Wawan nih. Paling harga di angka 430 ini saya kasih ya. Saya ada beberapa bambu Rancang Kencono teman-teman. Nah, ini yang saya potong pendek ya. Ini sama bentuknya tuh kan. Ada 3 ruas yang memang berdampingan. Nah, ini saya ada 2 teman-teman Rancang Kencono. Ya, cuma ini pakemnya seperti ini. Nah, ini Rancang Kencono bagus ditempatkan di dalam tempat-tempat usaha, juga bagus teman-teman ya, simbol kegigihan. Ya, kegigihan. Ya. Jadi seperti itu. Sina urip 100 belum Kang. Kalau harga nilai segitu mungkin belum ya. Tapi ya mungkin kalau ada penambahan sedikit boleh lah. Jadi seperti itu. Jadi Rancang Kencono ini bambu yang cukup menarik teman-teman. Dimana bambu ini sebenarnya pakem sabdo ya. Sabdo yang memang biasanya ini bengkok ya. Bapaknya siap. Ya, 1 ya. Ini Songgolangit sebagai pondasi kekuatan.
Ini bambu tuahnya aktif teman-teman ya. Jadi kalau tuah aktif ini bambunya memang semakin dipegang ini semakin terasa teman-teman ya. Jadi bambu ini memang sering saya agem ya, sering saya pakai ketika ada kegiatan-kegiatan teman-teman ya. Jadi memang bambu unik ini memang punya manfaat ya. Bapak pakai langsung aja diwawani, cek jas gitu ya. Nanti hari ini saya kirim karena hari ini ada pengiriman 2 teman-teman nih. Ya. Hari ini saya pengiriman 2 bambu. Ini ke mana ya? Ini ke Malang. Malang, Kabupaten Bandung. Bandung ya. Kabupaten Bandung, Malang. Terus kalau yang ini ke daerah Jawa Timur ya. Tulungagung, Jawa Timur. Jadi hari ini ada 2. Terima kasih untuk teman-teman sahabat-sahabat Arianto Petuk yang sudah memanfaatkan sesuatu keunikan yang ada di alam secara proses natural alam. Ini akan punya daya tarik tersendiri teman-teman. Jadi natural alam itu punya daya tarik tersendiri, di mana sesuatu keunikan pusaka-pusaka alam ini memang secaranya proses alam. Jadi kalau yang alam-alam ini punya tuah yang bisa teman-teman manfaatkan ya. Karena ini sangat menarik ya teman-teman ya. Seperti saya lah ketika saya mendapat keunikan ini kan tuah alamnya saya pakai ya. Bapak pakai Kang. Bapak pakai. Kayak mau jawab bapak pakai. Ini Mas Putra nih ada bapak pakai nih. Alhamdulillah terima kasih ya Bapak pakai ajak lalen. Nanti saya kasih bonus lah ya. Kalau kalau ngambil 2-nya ini nanti saya kasih bonus. Bapak ke viral ini Bapak ke ini. Kayak wong jawab baik, kayak wong apa kan nyelukan. Bapak ke ajak lalen, yang jaluk duite. Alhamdulillah. Kang, kalau bolang apakah ada ritual tertentu? Ada. Ritual itu suatu doa. Namanya ritual itu sebetulnya suatu doa. Doa yang yang sering kita terapkan adalah dengan kalimat doa Al-Fatihah. Diawali dengan Bismillahirrohmanirrohim. Itu ya. Jadi seperti itu. Nanti lanjutannya boleh teman-teman penggunaan doa-doa yang teman-teman sudah miliki atau sudah dihafal kayak gitu ya. Itu boleh dilantunkan. Karena sebaik-baiknya ketika kita mencari rezeki yang memang ada di alam, ya sebaiknya diawali dengan sebuah doa ya gitu. Apa arti bismillah? Tanya sendirilah. Arti bismillah Bismillahirrohmanirrohim, menyebut nama ya, menyebut nama tuh. Jadi Allah itu nama. Bismillahirrohmanirrohim, menyebut nama Allah lagi maha pengasih dan lagi maha penyayang ya. Jangan ditanya arti bismillah, nanti kalau nggak tahu arti bismillah kerepotan kita ya. Jadi harus memahami itu ya. Dan selanjutnya bis itu ada di mana nanti tinggal dipelajari saja ya. Kalau saya sebatas pembolang, jangan ngaji tentang hal-hal yang kerepotan nanti ya. Gitu. Ini dukun kah? Iya, saya dukun Kang, betul. Ya, Aan, saya dukun. Dukun nih. Saya dukun. Saya bisa menggunakan ajian dukun teman-teman nih, ajian dukun. Psst. Cimblung tales melebune nyemplung matune teles. Cimblung tales melebune nyemplung matune teles. Ini ajian dukun teman-teman. Jadi kalau dukun ajiannya gitu. Aduh kalah kaku. Oke ya teman-teman, kita lanjut di mana bambu unik. Sesuatu keunikan yang bisa diambil itu memang dari keunikannya terlebih dahulu teman-teman. Perkara itu nanti ada sesuatu sisi lain, itu bisa dimanfaatkan dengan kajian-kajian pengolahan, olah rasa ya. Mas Kun. Kalah kaku. Ya lagian saya ditanya dukun ya. Ya iyalah, saya menggunakan ajian dukun. Cimplung tales melebune nyemplung matune teles perpet. Oke. Channel MBZ, terima kasih Romo sudah hadir. Salam hormat Romo. Sehat selalu untuk keluarga ya yang ada di wilayah-wilayah, untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk pokoknya.
Kang Hari, ojo guyu Kang, saya tak tembak nanti sama saya. Jarak jauh. Sing didamel mancing pring nopo sing sae Mas? Bulu perindu. Itu kemarin mudah-mudahan nih hari Minggu kemarin bulu perindu ini kan sudah saya kirim ya untuk kegiatan mancing. Terus ada juga bambu rencang kencono yang seperti ini tapi yang kecil Kang Mas. Rencang kencono tapi yang kecil. Kalau ini kan besar, kalau ini paling disimpan di salah satu rumah ya, disimpan di rumah. Ini simbol ketangguhan, rancang kencono, teman mahkota, tatanan ya, menata. Jadi kencono itu mahkota. Jadi menata suatu mahkota ya. Bapak ke. Iya Kak. Ma, sini Ma bentar Ma. Saya mau pegang HP dulu nih. Ini keren amat ini Bapak ke ini. Salut saya dengan beliau. Beliau luar biasa. Salam hormat ya Romo, Bapak ke acak lalen. Langsung cek lawak. Jangan-jangan langsung shoot gitu ya. Iya Kak. Bapak ke. Bentar teman-teman, saya agak sedikit berbahagia kali ini karena dengan kebahagiaan insya Allah kalian juga akan mendapatkan suatu kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan ya. Baratus junub Kang. Aku hari ini ya teman-teman, semalam aku melakukan kegiatan-kegiatan di tempat biasa teman-teman. Kalau nggak di sini nanti kita nyari wilayah yang berbeda. Itu saya mimpi rambut saya itu dipotong oleh seseorang cewek. Cewek motong rambut saya kayak huruf gini loh, kayak huruf panah di sini gitu loh, dibuat kayak panah. Kalah kaku. Saya sampai mau menangis teman. Aduh, rambut kok di sini potong, sampai yang motong juga nangis, saya juga nangis. Kenapa rambut saya dipotong modelnya kayak pangrok kayak gitu? Aduh, itu ternyata cewek itu ternyata saudara saya yang suka mengaji ya. Beliau suka ngaji gitu ya. Suruh jadi avatar. Aduh, kalah aku bener. Aduh, kadang-kadang ini serius teman-teman. Semalam mimpi, makanya saya sedikit melakukan doa-doa khusus ya, karena berkaitan tentang mimpi rambut. Wih sahabatku, bos besarku ini Kusmoyo Sakti Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bos Kusmoyo Sakti Jaya ya? Mudah-mudahan beliau ya dalam setiap usaha apapun yang dilakukan, dalam usaha-usaha beliau ya yang ada di wilayah Jakarta, mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan suatu kerahmat serta mendapatkan ridho-ridhonya Allah, sehingga usaha-usaha yang beliau jalankan akan mendapatkan suatu keberkahan. Amin. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya robbal alamin. Takbir, Allahu Akbar. Kalak kaku ini. Kang, ini gimana sepil bambu tadi? Ini nomornya Bapak kah? Bae. Ini Kang, saya sepil di sini ya. Sepil di sini ya Bapak ya. Ini saya sepil di sini nih Bapak alah Bapak kalah kaku banget loh. Saya tahu saya lagi live, masa saya suruh video-video kayak gini. Oh, kalah kaku. Seperti ini ya Bapak ya, nanti di SS ya Bapak ya. Bapaknya ada aja ini akal kamu bener. Baru kali ini saya live suruh bikin video. Kang Kismoyo udah balik Kang, ziarah sudah selesai ya. Alhamdulillah nih salah satu saudara saya ya. Saya dulu sempat tidur di tempat beliau, subhanallah ya. Beliau luar biasa teman-teman. Ya, beliau sudah lulus, artinya lulus gini. Kemarin saya sempat main ke tempat rumah beliau, Kusmoyo Sakti Jaya. Saya sempat tidur, menginap di tempat beliau. Subhanallah, ya, istri dan suaminya. Dia menyuguhkan setiap apa yang ada.
Ini luar biasa. Ini sesuatu yang sangat luar biasa teman-teman. Amal ibadah di mana amal yang paling Allah sukai ketika ada saudara, tamu hadir ke tempat panjenengan, walaupun kalian tidak memiliki sesuatu apapun, tapi kalau ada niat, ya ikhlas secara tulus, ingin memberikan sesuatu kenikmatan-kenikmatan kepada sang tamunya, amal ibadahnya ini sangat luar biasa. Berlipat-lipat teman-teman. Ya, berlipat-lipat. Dan ini saya rasakan di tempat beliau. Ya, rokok tinggal merokok, makan tinggal makan, sholat, tempat sholat sudah disiapkan, baju pulang pun saya dikasih baju, subhanallah. Ya, ongkos saya dikasih ongkos. Ya, terus kita jalan ziarah ke tempat-tempat makam-makam wali-wali Allah di sekitar tempat beliau. Kita bertawasul, kita berdoa, ya, mendoakan di wilayah-wilayah. Dan yang menjadi menarik adalah saya diajak ke tempat makam, di mana makam orang tua beliau. Keren, subhanallah. Dan di situ saya merasakan sesuatu hal energi yang positif, karena ternyata anak-anaknya, anak-anak yang keren, punya naluri, kepekaan batin, orangnya suka memberi, dermawan. Lanjutkan, Kang Kuspoyo sejati, ya. Saya bahagia, saya merasakan itu, ya. Jadi di sini bukan memuja atau memuji beliau, tidak teman-teman, tetapi apa yang saya sampaikan ini betul-betul saya sudah merasakan hal itu, ya. Sesuatu kebaikan-kebaikan, insya Allah akan mendapatkan rahmatnya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Kang Jonab gagah bener, mau kemana suruh? Saya mau jadi dukun. Saya mau jadi dukun, saya langsung menggunakan ajian cimblong teles, mlebune nyemplung, metune teles. Jadi ini salah satu bambu yang saya sebut namanya rancang kencono. Kenapa saya menyampaikan sahabat-sahabat, saudara-saudara kita? Rancang kencono itu adalah teman mahkota. Ya, jadi sesuatu hal yang baik sampaikan kebaikannya. Adanya sesuatu hal yang buruk, hilangkan keburukannya. Jadi melihat sesuatu keburukan seseorang itu harus ditutupi teman-teman. Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi sesama. Nah ini harus kita olah teman-teman. Jadi ketika melihat seseorang misalkan nih kayak gini nih, aja ngapusi Kang. Nah itu kan pola pikir yang sangat berbeda. Sedangkan saya dengan kalian tidak mengenal, ya belum mengenal sosok kepribadian saya, hanya mengenal dari sisi pandangan ketika saya seolah-olah ngapusi. Apakah ada saya berbicara untuk ngapusi? Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, puji syukur atas segala nikmat-Mu ya Allah. Ternyata dengan ketawa hamba ternyata siapku sangat luar biasa. Amin amin. Jadi seperti ini teman-teman, perlu dipahami nih ya. Kalau mau melihat saya, kalau memang ada sesuatu hal yang buruk, mudah-mudahan hanya Allah lah yang mampu menolaknya teman-teman ya. Hanya Allah lah yang mampu menolaknya. Walaupun kalian benci dengan saya, berbicara tentang apapun dengan saya menerima teman-teman. Dan mudah-mudahan hanya Allah lah yang mampu menolaknya. Jadi kalau teman-teman benci dengan saya nggak ada masalah teman-teman. Welcome to Dumui ya. Tapi mudah-mudahan sesuatu keburukan ini hanya Allah lah yang mampu menolaknya. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, ini suatu tatanan namanya ya, tatanan bambu rancang kencono. Di sini nih bambunya ini songgolangit. Kalau pengen yang lebih panjang lagi, songgolangitnya saya ambil ya. Sebentar teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini. Sebentar. Jadi ini dinamakan bambu. Pakem bambu songgolangit. Nah ini yang songgolangit yang seperti ini teman-teman. Sama, cuma ini kan lebih panjang ya. Luasnya lebih panjang. Ini yang dinamakan pakem songgolangit. Ya, kalau songgolangit ini adalah salah satu bonggol bambu yang naik ke atas lebih tinggi. Jadi seperti pakem junjung derajat ya. Jadi seperti pakem junjung derajat. Elang J77 Semar Mesem ada lagi enggak Gus? Enggak ada Kang Mas ya. Enggak ada. Kalau ada ya nanti saya sepil, saya sampaikan ya. Jadi hasil bolang saya insya Allah teman-teman, apapun hasil bolang yang saya dapatkan insya Allah akan saya edukasi ya. Mau dapat kayu, bambu, batu ataupun bambu ya,
dan lain-lain akan saya sepil. Dan itu semua hasil bolang teman-teman ya, hasil bolang. Makanya kalau teman-teman ingin mencari pelajaran-pelajaran baru, pusaka-pusaka alam baru, masuknya ke wilayah-wilayah alam. Karena di alam ini semuanya disediakan ya. Mau apa di alamnya itu ada. Jadi segala sesuatu apa yang telah Allah ciptakan ini sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, tinggal teman-teman mau mengelolanya apa. Mungkin di bidangnya hobinya bambu ya bambu, di bidang hobinya kayu, kayu, di bidang hobinya batu ya batu gitu ya. Jadi alam ini mau banyak sekali yang bisa teman-teman kelola ya. Seperti itu. Nah, ini jenis pakem bambu songgolangit sama teman-teman dengan seperti ini. Ya, ini. Kalau ini songgolangit yang mutlak. Edi Santoso, Mbah minat yang mau buat penarik nada bah itu saya kurang paham. Batu bara siap. Jadi seperti ini nih teman-teman. Nah, contoh seperti ini nih. Ini bambu songgolangit. Songgolangit itu adalah suatu pondasi ya. Om yang jimbe dua orang Kang, nggak ada. Saya nggak dapat teman-teman ya. Adapun alhamdulillah sudah ada di wilayah-wilayah yang memang sudah ditetapkan pada satu tempat di mana ada di salah satu saudara kita teman-teman ya. Jadi seperti itu. Ini jenis bambu songgolangit teman. Songgolangit ini sama seperti bambu junjung derajat ya. Junjung derajat itu untuk meningkatkan suatu kewibawaan, itu junjung, namanya juga junjung derajat. Berarti derajat kita ada di atas, suatu kewibawaan yang sudah diterapkan oleh kalian. Jadi junjung derajat itu simbolik kewibawaan. Nah, kewibawaan itu jangan disematkan pada salah satu pangkat atau jabatan. Itu bukan seperti itu mengartikan junjung derajat. Ya, untuk kewibawaan itu jangan disematkan pada suatu pangkat atau jabatan. Kalau pangkat itu adalah suatu yang melekat, yang sudah melekat. Namanya kewibawaan itu bisa jadi dari kegantengannya. Ganteng aja bisa menunjukkan suatu kewibawaan. Cantik dari kecantikannya juga bisa meningkatkan suatu kewibawaan. Dari aroma, bau wangi juga bisa meningkatkan suatu kewibawaan. Jadi kewibawaan ini adalah salah satu di mana yang melekat atau yang menonjol, yang bisa dikelola untuk menjadi daya tarik. Itu namanya kewibawaan. Kalau kewibawaan yang cepat sekali bisa didapatkan untuk meningkatkan kewibawaan adalah tanamkan sifat kejujuran. Wah, ini lebih keren teman-teman. Lebih keren lagi, cara meningkatkan kewibawaan adalah dengan cara menanamkan sifat kejujuran. Wah, ini udah keren banget teman-teman. Jos gandos, konyos-konyos, blegedos. Jadi seperti itu, apa adanya gitu ya, nggak usah dibungkus-bungkus gitu ya. Artinya dibungkus-bungkus, kalau tempe ya dalamnya tempe, jangan jualan apa tempe dibuka jebulnya tahu, kan kerepotan nanti. Jadi kalau tempe kan bisa dipegang ya. Kalau mondol ya katakan mondol, kalau jadi ya katakan jadi. Jangan dibilang, "Mbah, tempene siapi kok ora, Mbah?" Urung dadi. Oh, jajal tak tiliki sih, dimek kuwi ora, Mbah, tempene. Ya kan? Kan nggak apa-apa kan, oh, namanya juga jualan tempe ya, mau bilang jadi atau belum, mondol atau belum. Ya kan boleh ya. Ya sana tanya sama bakul tempe, "Bu, tempene wis dadi urung?" "Urung, jajal." Mandi. Kan dimek tempene. "Oh iya, Bu, esi mondol." "Oh ya, gua kasuk ya tempene." "Ya kasuknya maning." Kan gitu. Maksudnya itu sesuatu kejujuran yang betul-betul sudah dilakukan oleh bakul tempe. Loh, kok nggak percaya? Ngalamin gak sih kalau beli tempe sih? Kok nggak percaya? Saya sendiri kalau beli tempe, "Mas, tempe ini mondol apa?" "Wis dadi, Mas." "Alhamdulillah." "Berarti bisa digoreng siki ya?" "Iya." "Ya wis kita goreng siki." "Nah, jajal dicicipi dhisik tempene mondol apa ora?" "Oh iya." Kan gitu ya. Makanya inilah yang dimaksud dengan suatu kejujuran. Sampaikan apa adanya. Itu bercerita tentang bakul tempe. Sama aja dengan bakul batu atau bakul burung ya.
bilang, wah ini burungnya gacor Kang, bunyinya bisa bunyi cengkuling kalau katong, cingkuling kalau katong, cingkuling katong. Wah, bunyi apa itu Kang? Ya mungkin sih cing kalau katong itu kalau dibayar ongkosnya kantongnya nggak bolong. Cing kolang katong kalau dibayar kantongnya nggak bolong. Oh iya, kan gitu ya. Jadi namanya orang mencari perhatian, orang mencari suasana kebahagiaan itu biasanya dialiri dari hati kita dulu teman-teman. Ya perlu diingat, ketika menyampaikan sesuatu hal apapun, lisan ya dari pikiran, lisan dan perbuatan serta hatinya sama, empat pancer ya. Ini 4 pancer ini ketika sama di dalam cakra-cakra kita, insya Allah kita nyaman jalannya teman-teman ya. Oke, kita baca tapping lagi teman-teman. Oke ya, ini ada 2 bambu songgol langit teman-teman ya. Kalau ini full songgol langit, saya punya 2 nih. Nah, alhamdulillah ada 2 bambu songgol langit. Songgol langit itu sebagai pondasi kekuatan ya. Ini jenis songgol langit tuh. Jadi 2 teman-teman ya, songgol langit. Ini cocok teman-teman kalau yang punya usaha besar. Kalau usaha besar ini cocok sebagai pondasi kekuatan ya. Jadi ini boleh dibuat gini loh teman-teman. Jadi buatkanlah wadah ya. Bikinlah dari kayu jati atau dari akrilik atau dari kaca gitu ya. Simpan teman-teman. Jadi jangan seperti ini gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman nih. Jadi seperti itu, tinggal disimpan, dibuatkan wadah atau galeri ya teman-teman. Jadi ini satu keunikan bambu unik yang memang punya manfaat ya gitu. Kita naikkan dulu ya penontonnya ya teman-teman ya. Mumpung di sini banyak yang berbeda sudut pandang, kita naikkan lagi penontonnya. Ini mau kita jadikan 1000 penonton yuk. Yang ngawur, yang tidak mengenal, yang pekenal pesulap merah. Pesulap merah suruh datang aja ke sini ke tempat Arianto. Nanti saya sulap dia menjadi bambu junjung derajat nanti. Pesulap merah atau apa ya. Kita tingkatkan dulu penonton kita di angka 1000 penonton. Yuk kita naikkan dulu penontonnya di 1000 penonton. Nanti kita akan tunjukkan beberapa keunikan yang lainnya lagi ya. Kita kebut dengan bambu junjung derajat Songgobono. Ini songgol langit ya. Nih, ini ada 25 ya. Kang Thohir gawe gebuk maling. Marep. Aduh kalah Kang, janganlah. Ini juga boleh ya buat senjata ya. Senjata ya, buat senjata anti maling gitu ya. Kalah Kang, ada Kang Thohir ada aja. Tak tuker karo Pajero oleh orang Kang. Enggak lah. Kalian aja cara menyampaikannya enggak sesuai dengan apa dari hati panjenengan ya. Kalau dari hati saya rasa jenengan orang bijak ya Kang Andri. Kalau dari hati ya, kalau dari hati panjenengan orang yang sangat bijaksana. Bahkan jenengan orang mempunyai kelebihan yang memang jenengan sudah diterapkan di dalam kehidupan. Ini sangat keren Kang ya. Panjenengan bisa menyampaikan seperti itu dan panjenengan betul-betul dilakukan dengan sesuatu ucapan, lisan dan perbuatan panjenengan. Panjenengan orang berkelebihan. Artinya berkelebihan, panjenengan orang bijak, panjenengan betul-betul mempunyai kepekaan naluri kebatinan yang betul-betul jenengan sudah kelola. Sehingga jenengan mampu menyampaikan ini dengan suatu kebaikan. Subhanallah. Kolbil itu untuk panjenengan Kang Mas ya. Mudah-mudahan apa yang jenengan sampaikan ini sesuatu kebaikan yang betul-betul tersimpan di dalam hati panjenengan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sederhana saja ya teman-teman ya. Di sini kita kan kolaborasi mencari sesuatu hal yang baik ya. Jadi tidak melebih-lebihkan sesuatu apa yang saya sampaikan.
Mudah-mudahan ini adalah suatu rahmat dan hidayah datangnya dari Allah, teman-teman ya. Jadi suatu lisan-lisan ini ketika menyampaikan sesuatu lisan yang baik, insya Allah ini sesuatu rahmat yang memang senantiasa kita ingin dapatkan. Jadi seperti itu. Maka berusaha ya, berusaha kita menjadi lisan-lisan kita yang baik ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Masku, Kang Tauro, terima kasih. Salam hormat. Kalau soto lanang ada Kang? Ada, saya punya soto lanang. Soto lanang, soto dampit saya punya. Ya sada ya, lidi tapi cabang 2 saya punya. Ya, oke ya teman-teman, ini bambu songgo langit. Bambu sederhana seperti ini teman-teman. Ini cocok yang punya usaha-usaha besar ya. Songgo langit ya, pondasi kekuatan ya. Ini junjung derajat masuknya sama aja. Kalau ini mutra songgo langit ya, songgo langit. Pati wirang duwe Kang. Wah, keren. Terima kasih sahabatku, saudaraku semua yang sudah punya ya. Jadi di sini kita berbagi tentang sesuatu keunikan ya. Pakem bambu songgo langit. Ada bambu songgo janda Kang. Kalak aku lagi ya. Ada aja lagi. Songgo janda, aduh kalak aku aja. Oke teman-teman, dimana ini tadi bambu songgo langit ya. Nanti kita kajikan mahar berapa Kang, nggak dijawab. Berapa sih Kang Mas? Maunya berapa sih? Saya bingung kalau tanya mahar kalau di live seperti ini. Takutnya ada hal-hal yang kurang berkenan Kang Mas. Artinya kurang berkenan ini, takutnya TikTok ini gagal paham dalam saya menyampaikan. Takutnya ada hal-hal dikira saya ada suatu penipuan di situ Bang. Jadi padahal di sini kita mengedukasi, apa yang kalian tapping saya ingin menjawab. Dikhawatirkannya ada hal-hal yang kurang berkenan karena kemarin saya sempat seperti itu ya, ada pelanggaran. Jadi ya mohon maaf Kang, bukan saya nggak mau menyebut ya, tapi kalau memang ada ketertarikan boleh Kang nih di profil saya nih di sini nih, klik di bawah saya. Insya Allah nggak begitu mahal kok, nggak begitu mahal ya. Yang penting cukup bagi saya ya, gitu ya. Jadi insya Allah ini bisa bermanfaat Kang. Jadi kalau kita belum memiliki ya, kita belum tahu manfaatnya. Sama aja ketika kita menginginkan sesuatu rasa, contoh misalkan rasa cilok. Kalau kita belum beli cilok, kita belum tahu namanya rasa ya. Jadi sesuatu yang harus kita ketahui adalah kita harus mempelajari dan memiliki sesuatu yang ingin kita kelola. Contoh katanya itu enak lah. Enak kalau nggak dibeli, nggak dirasakan ya repot. Sama aja katanya kalau nikah itu sesuatu kebahagiaan. Kalau kita belum nikah ya belum tahu kebahagiaan itu dari mana. Kan seperti itu. Maka kita nikah dulu untuk menjadi amal ibadah, lalu kita terapkan sisi-sisi kebahagiaan itu di dalam rumah tangga. Cara mengelolanya, cara memberi kasih sayangnya. Nah seperti itu. Contoh kasih sayang yang sudah diberikan oleh kodam pendamping saya minta kopi, kopinya datang teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, kita ngopi dulu ya. Kopi hitam. Habis nikah kita ngapain Kang? Habis nikah kita membangun rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Lalu kita udut dulu, udut dulu. 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 Udut dulu, udut dulu, udut dulu, udut dulu. Udut dulu ya saya teman-teman ya. Nanti akan saya sepilkan beberapa keunikan bambu unik yang lainnya. Kali ini saya mau menyampaikan di bambu rencang kencono ya. Jadi rencang kencono ini bentuknya seperti ini teman-teman ya.
Jadi perlu dipahami ini jenis bambu rancang kencono atau rencang kencono gitu ya. Karena saya orang Cilacap ya rencang kencono. Kalau orang sana ya rancang kencono. Ya, rancang itu tatanan, kencono itu teman atau mahkota. Jadi carilah seseorang teman yang menjadi mahkota. Jadi kalau teman yang menjadi mahkota itu teman yang selalu ada di atas, selalu yang mau mengerti. Susah yang mengerti kita, bahagia yang mengerti kita, ketika kita ada suatu permasalahan dia juga mengerti. Makalah cari teman yang bermahkota. Bermahkota ya, rancang kencono. Tapi ini belum datang rancang kencononya ini. Hamno koto sapno sakoto merekatone hitu barjani kitinehi hamko dilku saberani. Bisa gitu bambu ya bang? Ya, inilah yang dinamakan jenis natural ya, suatu keunikan bambu yang tumbuh secara proses alam. Nah, nanti kita boleh masuk kajian ke bambu petuk, pring petuk ya, pring petuk. Pring petuk itu sudah tahu belum? Apa itu petuk? Petuk itu perlu diketahui ya, petuk itu adalah pertemuan dalam satu ruas batang bambu, itu petuk ya. Jadi seperti itu petuk ya. Batik Pekalongan, bye-bye. Nggak jual tuh bos. Jual kan. Saya jualan bambu ya saya jual. Saya bolang bambu, kalau ada yang ketertarikan ya boleh gitu ya. Boleh teman-teman. Oke, kita lanjut di bambu. Saya mau mengkaji di bambu ini ya. Jenis bambu yang mungkin teman-teman belum sering kita kaji ya. Saya mau ambil di bambu ini nih. Ini saya mau kaji di bambu ini nih, bambu carang sewu ya. Kita udah kaji bambu apa tadi? Bambu rancang kencono ya dan songgo langit. Kita kaji bambu di bambu petuk carang sewu. Nah, ini bambu petuk carang sewu ya. Ini namanya bambu petuk carang sewu. Jadi bambu yang mata rantingnya tumbuh melingkar tuh. Ya. Ini namanya jenis bambu petuk carang sewu ya. Oke. Oh ya, saya mau pakai ikat dulu ya teman-teman ya, biar tambah ganteng. Ikat saya pakai dulu nih. Nah. Oke, sudah saatnya kita menjadi Angling Darmo. Nah, ini aji. Ini namanya ajian rekah gunung teman-teman. Jadi kalau rekah gunung, kanan tampol, kiri tampol, depan tampol, samping kiri tampol, lalu gini-gini, cepluk. Ini namanya aja rekah gunung. Aduh galak aku. Paham ya? Ajan rekah gunung ya. Ajan rekah gunung. Pok. Kentut. Ini ajan rekah gunung. Tapi ajan rekah gunung nggak seperti ini teman-teman, ada sendiri nanti. Kalau mau pakai ajan rekah gunung, itu ada doa khusus juga ada, doanya juga ada, terus penerapan energinya juga ada, pengolahan tenaga dalamnya juga ada. Itu bisa teman-teman. Itu hanya. Tapi untuk saat ini mungkin kita jarang ya mengenal keilmuan itu, karena kalian nggak mau mempelajari. Taunya hanya nyari duit, gimana caranya dapat uang banyak gitu ya. Ya kan? Ya enggak. kerja. Pokoknya taunya kerja tiap hari jam 7 berangkat, sore pulang kerja, tidur, istirahat, besok kerja. Nah ini harus dialihkan, sisipkan simpanan kerohanian ya.
Aku duwe ijazahi Kang. Aku sebetulnya kepengen juga sih menyampaikan sisi-sisi tentang tentang apa ya, supranatural atau spiritual gitu ya. Sebetulnya ya aku pengen menuju ke sana, tapi TikTok ini juga aku tak rawan juga ya. Kemarin dapat enggak yang antik? Dapat, tapi sudah diambil Kang Andri. Kemarin sudah diambil. Ini nih. Hari ini baru saya kirim. Ini hasil bolang kemarin. Ini sudah terkirim Kang Andri ya. Ya, ini sudah terkirim Kang Andri. Dan saya juga sudah coba saya cek Wawa, ini punya Bapake ya. Bapake nanti hari ini kalau jenengan oke tak langsung tak kirim ya Bapake ya. Nah, ya kalau COD nggak bisa ya, kalau COD nggak bisa. Jadi mohon maaf teman-teman kalau COD nggak bisa. Oh ya, kirim alamat aja ya, kirim alamat. Hari ini juga pasti terkirim teman-teman. Kalau ada alamatnya, kalau nggak ada alamatnya kalah aku teman-teman. Mau kirim ke Ayu Ting Ting nanti nyasar ke alamat palsu. Kirim ke Depok nanti kirimnya malah ke Jogja, kan bingung saya ya. Terkait masalah mahar itu cukup nih. Saya sampaikan mahar di Wawa nih Kang ya. Nih Kang Bapake. Nih mungkin jenengan insya Allah bisa menerima dengan mahar ini teman-teman. Nih maharnya cukup di angka 330.000. Mungkin kalau di lain-lain sana terlalu nilainya bisa nyampe jutaan ya. Tapi kalau di saya enggak, 330 R gitu ya. Nih tuh. Jadi seperti ini nih. Jadi kalau charge dengan saya pasti seperti itu teman-teman ya. Dan insya Allah ini akan menjadi amanah ya. Kalau yang tanya nomor resi, nanti saya cari ya. Yang kalau misalkan tanya nomor resi, karena di sini nomor resi terkadang nama akun TikToknya Sarno, nama Wawanya Sartini, nama penerimanya Kardiman Kartopetel John Kotela wala puyeng saya terkadang nyari ya. Tapi insya Allah ya, setiap hasil pembelian atau pemaharan bambu ini pasti terkirim. Contoh kayak gini nih, kayak gini ya. Ini contoh nih, kan sudah ada alamat nih, sudah ada alamat di sini, sudah ada alamat, pasti nyampe teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Jadi pasti nyampe. Bahkan kemarin yang sudah dapet tali asi dari saya, hari ini pasti sudah nyampe ya. Karena sudah saya cek melalui resi pengiriman, semuanya sudah diterima ya. Yang kemarin dapat cincin, yang kemarin dapat bambu petuk, yang kemarin dapat bambu carang sewu melalui tali asi. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan ya sebagai jalinan tali silaturahmi. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke bambu carang sewu. Wah, ini teman-teman. Ini jenis bambu petuk carang sewu. Ya. Petuk itu adalah pertemuan dalam satu ruas batang bambu. Petuknya di sini teman-teman, antara ranting ini dengan ranting ini. Ini bertemu ya. Kang Weling, Wawa ke saya sini. Jenengan Wawa kasih alamat ya. Tapi dengan catatan, ya catatan. Nama saya Kang Weling gitu ya. Kang, saya mau tali asih untuk menjalin tali silaturahmi gitu ya. Hari ini juga kalau Wawa masuk langsung tak kasih. Tapi ketika saya kasih rahasia. Tahunya pokoknya setelah nyampe. Enggak saya foto, enggak saya kasih nama. Yang penting ada alamat nama panjenengan, klik di saya Kang Weling. Hari ini juga saya bagi untuk Kang Weling ya. Rahasia apa yang mau saya kasih. Enggak saya shoot di kamera. Pokoknya spesial ya. Ada sesuatu yang bisa saya bagikan sebagai tali asih untuk Kang Weling. Silakan Kang Weling, klik Wawa, sebut nama akun ya. Kalau nggak sebut nama akun kalah akun nanti ya. Sebut nama akun, nanti saya kasih Kang Weling ya. Rahasia. Yang penting ini ada sesuatu yang dulu sering saya pakai lama ya. Lama sekali saya pegang bambu ini kan.
nanti tak hadiahkan ke panjenengan ya sebagai tali asi ya. Insya Allah ada salah satu bambu yang cukup lama saya pakai. Kali ini saya tali asikan untuk saudaraku Kang Weling. Ya, alhamdulillah. Seperti itu ya Kang Weling ya. Mohon izin, mohon maaf bila mana dalam penyampaian ini kurang berkenan karena ini di media sosial, tapi saya tidak merendahkan Kang Weling, tidak ada rasa ingin sesuatu hal yang terlalu berlebihan, tapi subhanallah saya ingin menjalin tali silaturahmi dengan Kang Weling ya melalui sebatang bambu unik. Seperti itu Kang Weling ya. Jadi mohon izin, maaf bila mana ada sesuatu hal di dalam batin saya ini ada sedikit berbeda dalam penyampaiannya. Saya mohon maaf. Mohon maaf untuk Kang Weling ya bila mana ada kekurangan dari saya menyampaikan ya. Selebihnya saya serahkan kepada Kang Weling lahir batin saya. J. Barokallah, barokallah. J. Alhamdulillah. J. Terima kasih saudaraku Kang Weling. Aku mau ngopi dulu di kalangkaku. Baru kali ini saya mau memberikan tali asi, tapi batin saya sedikit berbeda. Mungkin karena ada sifat sisi, mungkin ada hal-hal yang kecil teman-teman. Namanya kecil ya, kecil aja. Sifat sesuatu yang ingin dihargai ini muncul di dalam pemikiran saya, di dalam otak saya, di dalam batin saya terasa teman-teman. Jadi sebelumnya saya minta maaf dulu ke beliau, ke Kang Weling. Inilah yang namanya disebut gerak lahir hati. Biasanya ada orang-orang yang ingin dilihat lebih, itu seperti itu teman-teman. Jadi cepat-cepatlah ketika gerak lahir hati ini terasa dan tersentuh, sampaikan ya, karena agar tidak menjadi hal-hal buruk ya, karena hati ini tidak bisa dibohongi teman-teman. Maka hati-hati ketika kita sudah melihat di dalam hati kita, maka seringlah hati kita ini berucap dengan baik, selalu berucap dengan baik melihat seseorang walaupun itu orangnya terlihat buruk. Hati kita selalu ingin menyampaikan dengan hal-hal yang baik ya, karena hati ini adalah gerakan secara langsung, namanya bilah, gerakan langsung yang diberikan oleh Allah. Hanya orang-orang tertentu saja yang mau mengerti ini teman-teman ya. Kalau yang nggak mau mengerti ya kalah kaku teman-teman. Jadi saya ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Zulkarnain kayak nggak tahu aja ya Kang. Saya memang banyak kekurangan ya. Jenengan lebih tahu saya mungkin. Saya tak ngopi dulu. Kang, carang sewu mahalnya berapa? Carang sewu seperti ini ya. Ini di angka 430 Kang Mas. 430 ya. 430.000. Nanti tinggal pilih saja Kang Mas. Saya masih ada beberapa carang sewu ya. Jadi ini yang 3 sap Kang Mas. Ini lebih kecil, ini 3 sap. Ya, ini 3 sap. Nih. Ini 3 sap. Tuh. Ya. Ini 3 sap, yang ini 2 sap. Ya. Biasa kalau carang sewu ini sering difungsikan untuk tolak balak, tenun, santet, dan sihir. Biasanya diterapkan di salah satu yang punya, misalkan panjenengan punya sarang burung walet, ini bisa difungsikan di wilayah sarang burung walet. Kalau yang punya usaha pertanian kayak kelapa sawit ataupun yang penting perkebunan ya, atau tanah padi berhektar-hektar, ini cocok untuk penanaman perkebunan ya. Jadi seperti itu. Kalau yang punya usaha, penerapannya ini juga bagus ya. Penerapan di tempat-tempat usaha juga bagus. Jadi bambu-bambu seperti ini teman-teman, lambat laun ini nanti teman-teman bisa mengelolanya ya. Tingkatan-tingkatan di mana suatu keunikan bambu unik ini ya. Bambu unik ini akan terus berkelanjutan. Semakin teman-teman mau mempelajari tentang keunikan-keunikan tentang bambu di alam, akan semakin ditunjukkan keunikan-keunikan yang berbeda lagi. Manfaat dan faedahnya juga nanti teman-teman bisa kelola ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita mau memanfaatkan keunikannya ya insya Allah teman-teman juga bisa. Tangan dewa mana Kang? Kang Dedi Romo. Aduh, tangan dewa saya belum punya Kang Dedi.
Kalau di wilayah saya untuk bambu tapak tangan dewa itu sangat susah Kang Mas ya. Karena kalau saya harus mencari ini, saya harus nyari di daerah Bumiayu. Itu pun ada di lereng bukit yang cukup tinggi, di mana di sana ada salah satu makom Syekh Maulana Maghribi. Dan hanya ada di sana teman-teman jenis bambu-bambu ori seperti ini. Bambu ori ini, bambu petuk carang sewu ini saya dapatkan di Jawa Barat, di daerah Subang. Ini saya dapatkan, saya bawa pakai mobil teman-teman. Satu mobil saya taruh di depan itu bolang di daerah Jawa Barat ini. Ini di daerah Subang. Waktu itu saya kan ziarah atau berkunjung ke nenek saya. Bapak saya kan asli orang Jawa Barat. Nah, kakek nenek bapak saya itu udah meninggal. Akhirnya saya diajak ziarah untuk mendoakan nenek-nenek saya, kakek saya yang ada di Jawa Barat. Nah, setelah saya selesai bertawasul, mendoakan dalam kurun waktu cukup lama di situ, saya bolang di daerah Subang dan akhirnya saya bertemu salah satu seorang pembolang juga di wilayah Jawa Barat. Saya diajak dan akhirnya saya menemukan jenis bambu petuk carang sewu dan pati lele. Jenis pati lelenya ada di sana teman-teman ya. Jadi untuk kebetulan tapak jalaknya saya belum punya Romo Dedi. Saya belum dapat ya. Ya mudah-mudahan nanti saya kalau bolang ke wilayah daerah ini, karena tapak jalak ini banyak sekali didapatkan di daerah Jawa Timur. Saya tahu, saya belum melalang buana ke daerah Jawa Timur. Ayolah teman-teman yang di Jawa Timur, Banyuwangi. Nah, ya kan? Di Banyuwangi ada Dampit tapak dewa Kang, PL tapak jalak, monggo kesini lagi. Siap Romo. Ini salah satu Romo Dedi nih. Saya cek dulu ya. Ini kan Romo Dedi kan? Romo Dedi ya. Nah, ini salah satu sahabat saya, teman-teman ya. Aku udah follow beliau belum sih? Oh, udah ya. Ini Romo Dedi, teman-teman. Beliau itu juga salah satu saudara saya, spiritual bagus. Beliau orangnya apa ya? Bijak banget, teman-teman. Ya, Romo Dedi. Orangnya bijak, santun, ya. Terus dia pandai membaca karakter seseorang ya. Jadi dia hatinya hidup, teman-teman. Dia tidak mau melemahkan seseorang. Itu Romo Dedi ini. Karena saya sering komunikasi lewat telepon dengan beliau. Terkadang kita ngaji kaweru terkait tentang bambu. Beliau ada di daerah Jawa Timur, Romo Dedi. Beliau juga salah satu pencinta bambu, koleksinya juga bagus-bagus teman-teman di Romo Dedi ini. Terutama di tapak jalaknya di wilayah Jawa, di Jawa Timur, di Banyuwangi. Insya Allah lah Romo, saya tak izin nanti tak sowan ke tempat panjenengan, kita gas nyari tapak tangan mata dewa. Ini bagus-bagus teman-teman. Jadi tapak mata dewa itu bambu dampit ada yang 5, 7, 9 dan seterusnya. Ini modelnya kayak tangan seperti ini teman, tapi ini bercabang ya, mata rantingnya bercabang, persis banget itu ya. Saya belum dapat ya, saya belum dapat. Minta uang buat apa? Buat beli. Buat beli. Berapa? 2.000, 3.000, 4.000, cukup 4.000. Cukup. Yaudah. Ini ada lagi nih Mas, uang saya masih banyak nih. Nih, ada buat beli lem. Ini takut kurang nih. Ini ada lagi nih. 1.000, 2.000 lagi nih. Jadi 7.000 kan bisa buat beli lem. Nih, tapi ini yang kuning-kuning nih. 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 Oh iya. Itu berapa? 5.500. Ya 5.500 kan bisa. Ini uang kuning saya masih bisa yang kaya. Alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman. Kita lanjut lagi di bambu carang sewu ya. Jadi saya pernah kolaborasi dengan Romo Dedi terkait untuk proses pencarian pring petuk teman-teman. Karena pring petuk ini menjadi fenomenal, menjadi keramaian, bahkan menjadi buruan para kolektor, para pejabat dan para kalangan pengusaha, terutama di pring petuk yang alis berbalik ya.
Jadi itu masih menjadi kajian misteri bagi saya dan para pencinta bambu unik seluruh Nusantara, teman-teman. Masih menjadi misteri. Karena pada saat ini pokok-pokok rasa yang kita dalami, yang kita kaji di alamnya, ini masih menjadi penyelusuran, ya. Istilahnya penyelusuran itu untuk menyampaikan sesuatu kebenarannya dari proses pertumbuhan secara alam. Untuk saat ini ya belum, ya. Walaupun yang cukup dikenal, ya, salah satu konten kreator juga, ya, saya juga konten kreator, YouTuber juga, ya. Ada salah satu yang suka mengkaji tentang pring petuk. Selama ini juga beliau juga belum mengenal pring petuk, mungkin ya, mungkin ya. Jadi seperti itu. Tapi apakah ada? Insya Allah, teman-teman, kita akan gali lah, ya, gali sampai kapan kita terkait tentang pring petuk itu, ya. Kalau pengen tahu pring petuk ya nanti di tempatnya Kang Arianto Petuk. Kumantung siap, terima kasih Kang Beling, barokallah. Terima kasih Romo sudah berbagi, sehat selalu, berkah selalu, ya. Alhamdulillah. Ndak ada petuk, Kang. Kalau bambu petuk sebetulnya ada, Kang Mas. Kalau cerita pring petuk ya, jadi gini. Pring petuk ya, pring petuk itu adalah peringatan dan petunjuk, teman-teman. Terus petuk ya, bahasa petuk. Jadi gini, perlu dipahami dulu. Petuk itu adalah pertemuan dalam satu ruas batang bambu. Itu perlu dipahami dulu dasar petuknya. Petuk itu adalah pertemuan dalam satu ruas batang bambu. Itu petuk. Jadi kalau di alamnya petuk itu banyak. Satu, ada petuk alis, petuk ranting, petuk eros, petuk akar, petuk batang utama, petuk dalam. Petuk dalam itu terjadinya di bulu perindu. Contoh nih, Carang Sewu. Carang Sewu aja ini masuk kategori petuk, teman-teman. Petuk, artinya petuk itu pertemuan dalam satu ruas batang bambu. Ini petuk nih. Ini petuk nih. Ini ros, bertemu. Nah, ini petuk, masuk kategori petuk. Kalau mau nyari petuknya, ya, kalau nyari petuk. Jadi pring petuk di alam, petuk ini pertemuan ini. Ini masuk kategori petuk. Gitu ya. Terus ada lagi selumpring. Contoh saya sampaikan. Ini selumpring, alis berbalik. Ini hadap ke atas. Ini namanya petuk ros. Petuk selumpring, ya, seperti itu. Terus ada lagi namanya petuk dalam. Petuk dalam itu adalah bisa disampaikan petuk dalam itu pertemuan antara ros dalam dengan ros dalam yang disambungkan dengan bulu perindu. Itu juga bulu perindu, masuk kategori petuk. Salah satu contoh ini nih. Kalau ini malah bambu tumbuh di dalam bambu. Ini bukan bulu perindu, teman-teman, tapi ini bambu tumbuh di dalam bambu. Nih. Ini bambu tumbuh di dalam bambu. Ini tuh. Ini ruas dalam, ya, di dalam, terus ditemukan dengan ruas dalam nyambung di sini. Nah, kalau ini yang pendek nih, ini ruas dalam ditemukan dengan ruas dalam. Ini juga masuk kategori petuk. Itu kategori petuk. Terus ada lagi namanya petuk bulu perindu. Nah, ini seperti ini. Ini juga masuk kategori petuk, teman-teman. Antara ruas dalam ditemukan dengan ruas dalam, pertemuannya ini nih di bulu perindu. Ini juga masuk kategori petuk. Cuma penyebutan pakemnya ini namanya bulu perindu. Gitu ya. Jadi biar teman-teman paham, biar teman-teman bisa mengerti apa itu sebetulnya petuk. Jadi jangan pembelajarannya di satu sisi, pring petuk gitu, jangan. Agar ini teman-teman bisa mengerti tentang yang ada di alam. Gitu. Kalau hanya tahunya pring petuk, nanti ya belajarnya di satu arah, ya, tidak mau mengerti tentang sesuatu keunikan. Jadi seperti itu. Nah, ini terus ada lagi namanya petuk batang. Batang utama dengan batang utama, atau ranting bertemu dengan ranting. Ini contoh ranting bertemu dengan ranting. Ya, petuk pertemuan dalam satu ruas batang bambu. Ini contoh seperti ini nih. Nah, jadi di sini saya edukasi sesuai dengan proses alam, ya. Nah, ini namanya petuk. Ini ada mata ranting,
ini ros dalam satu ruas batang bambu. Ini ada mata ranting nih, turun ke bawah. Ini istimewa. ini ada mata ranting nih. Nih mata ranting tumbuh tuh. Nih. Ya, tuh. Naik ke atas tuh. Ini juga masuk kategori petuk, namanya ranting bertemu ranting, atau yang dikenal dengan nama pakemnya petuk jalu atau jalu ranting atau petuk ranting ini. Nah, inilah yang natural yang ada di alam yang selama ini sudah ditemukan oleh para pencinta bambu unik. Jadi keaslian pring petuk yang saat ini sudah diketahui oleh banyak orang ini secara proses natural, ini bukan uka-uka lagi. Ini betul-betul proses alam yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Punya keunikan tersendiri, punya tuah tersendiri gitu. Ini jenisnya nih. Ini jenis pring petuk. Ini masuk kategori petuk, teman-teman. Ada juga yang seperti ini nih, Kang. Nih. Ini juga petuk nih. Ini mata ranting, ini ada mata ranting, ini ada mata ranting. Ini proses alam tuh. Ya, walaupun mata ranting ini kecil, teman-teman, tidak menjadi suatu permasalahan karena ini prosesnya alam. Ya wajar kalau kita menginginkan yang sempurna. Ini rantingnya besar, ini rantingnya besar, wajar. Karena manusia itu mencari sebuah kepuasan-kepuasan tersendiri. Tapi bagi para pembolang, sesuatu keunikan yang ada di alam ini sangat bermanfaat bagi para pembolang, bagi para pencinta-pencinta bambu unik. Jadi akan lebih terasa keunikannya. Manfaatnya banyak, namanya juga petuk untuk mempertemukan. Jadi seperti ini. Ini seperti ini, ya. Nah, ini nih. Ini yang disebut petuk ranting. Ada lagi yang lebih fenomenal lagi. Mungkin kalau belum ditemukan, mungkin sangat janggal. Dimana yang namanya petuk batang ketemu batang nih. Batang utama, ini tahu batang ini bertemu dengan batang. Contoh kayak gini nih. Nah, ini kan bambu satu tumbuh menjadi dua. Nih, bambu satu yang tumbuh menjadi dua. Ini menyatu lagi, teman-teman. Menyatu menjadi satu batang utama. Ini yang dinamakan petuk pamengkang jagat. Penyebutan nama pakemnya pamengkang jagat. Nah, ini jenis bambunya seperti ini. Nih. Ini yang dinamakan jenis bambu petuk pamengkang jagat yang dulu pernah saya hadiahkan kepada Bapak Presiden Jokowi pada waktu itu 7 tahun yang lalu. Nah, ini jenisnya ini nih. Jadi ini bambu satu yang tumbuh ya, bukan pecah. Tumbuh menjadi dua nih. Ini kulit dalamnya utuh, teman-teman tuh. Nih. Ini kulit dalamnya utuh, kulit dalam utuh. Di sini juga kulit dalamnya utuh nih. Ya. Jadi ciri-ciri pamengkang jagat ini dalamnya ini utuh seperti bambu cabang atau bambu dampit gitu ya. Jadi bambu satu yang tumbuh menjadi dua di sini. Ini istimewa, teman-teman. Karena ini jenisnya 9 sap. 9 sap itu adalah 9 ruas tabung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tuh. Ya. Ini keunikannya. Ya, dan ini bambu yang menjadi primadona, bambu yang sangat diburu oleh kalangan para pejabat tinggi, ya, para pengusaha. Seperti ini. Karena bambu petuk pamengkang jagat ini simbolik sebagai pemangku kekuasaan. Simbolik pemangku kekuasaan. Ini mengkang. Mengkang itu mangku, jagat itu alam raya, itu simbolik pemangku kekuasaan. Jadi simboliknya seperti itu. Jadi ini punya energi-energi khusus yang memang bisa dimanfaatkan untuk teman-teman semua. Jadi jenisnya seperti itu, teman-teman. Jadi perlu dipahami, inilah bambu petuk yang menjadi istimewa. Ya, petuk, namanya petuk itu pertemuan dalam satu batang bambu. Lah, ini jenisnya petuk pamengkang jagat. Jadi bambu yang tumbuh batang ketemu batang. Ya. Jadi seperti itu. Ini jenisnya 9 sap. Dan ini belum ada lagi di kalangan pembolang lain, teman-teman. Jadi seperti itu. Itu dulu ya, Bapak. Itu dulu kenangan saya waktu dulu Bapak Presiden Jokowi itu
saya ngasih ke beliau bambu petuk Pamengkang Jagat jenisnya. Itu ada di fikih saya, itu nyampe mau 5 juta penonton teman-teman ya. Mau 2 juta penonton, mau 3 juta penonton. Dan sampai saat ini Bapak Presiden Jokowi itu masih mempunyai simbolik pemangku kekuasaan. Artinya kewibawaan beliau itu masih di atas rata-rata, masih menjadi perbincangan, masih menjadi pergelutan, bahkan masih menjadi pembicaraan di Indonesia, bahkan di internasional dunia. Presiden Jokowi. Nah, ya seperti itu. Tapi ada sesuatu hal yang menarik terkait tentang bambu petuk Pamengkang Jagat. Apa sih Pamengkang Jagat itu? Nah, kapan waktu kita kaji ya. Jadi seperti ini. Ini pembahasan tentang bambu petuk. Nah, bambu petuk Pamengkang Jagat seperti ini bukan bambu biasa, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Itu bambu apa, Mas? Ini namanya bambu petuk Pamengkang Jagat simbolik. Ini jenisnya sama rencang kencono, teman-teman nih. Yang kayak tadi nih, rencang kencononya nih. Yang nanti sama bapaknya, ini bapaknya nanti saya kirim ya, bapaknya ya. Satu ini bapaknya. Nah, ini nanti saya kirim. Untuk bapaknya ini, alhamdulillah bapaknya sudah wawa ke saya. Ini sama jenisnya tuh, rencang kencono. Ya. Ini jenis bambu rencang kencono ya. Enggak lah Kang Mas. Enggak, itu hanya sebagai wasilah saja ya. Kalau yang bambu petuk Pamengkang Jagat saya ini nilai nominalnya hanya orang-orang tertentu yang bisa memiliki ini. Kalau panjenengan punya nilai nominal di bawah 50J atau 100J nggak kebeli, teman-teman. Nggak akan termahal. Karena saya mencari jodohnya ya. Hanya orang-orang tentu saja yang mau mengerti dan mau menghargai suatu seni alam, faedah, manfaatnya, keunikannya ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa didapatkan atau bisa dimanfaatkan keunikannya ini ya. Ini jenis Pamengkang Jagat 9 sap ya. Hanya orang-orang tertentu saja, teman-teman ya. Saya tak baca komentar ya. Selamat pagi. Dari tadi Tenedi membagikan Paul Hendrawan. Paul Hendrawan sudah kenal saya. Beliau sudah pernah datang ke tempat saya, sudah pernah kolaborasi dengan saya. Boleh dicek di channel YouTube saya ya. Ya, saya tahu Bang Paul. Ya, nggak usah bercerita Bang Paul, saya paham tahu Bang Paul. Bahkan kegiatan-kegiatan Bang Paul walaupun melalui konten ada sedikit sesuatu yang berbeda, saya juga tahu. Tapi semuanya baik. Beliau adalah orang baik. Beliau yang mau mengedukasi, yang mau mencari keunikan bambu petuk. Bahkan kemarin ada yang sempat ngomong Bang Paul itu master pring petuk. Tapi ada yang nyebut kemarin master pring petuk palsu katanya. Itu kan dari netizen ya. Jadi seperti itu. Batik kira-kira 2 nama, kira-kira jual obat ya, nggak apa-apa, saya jual obat, nggak apa-apa, saya jual bambu. Kang, bambu yang tumbuh dalam bambu itu namanya apa? Buluh perindu. Bambu yang tumbuh di dalam bambu namanya buluh perindu. Ada 2 pakem. 1 buluh perindu, 2 bambu cakra jagat. Cakra jagat itu adalah bambu yang tumbuh di dalam bambu yang lubangnya 3. Contoh kayak gini nih. Ini bambu yang tumbuh di dalam bambu. Ini kan ada lubangnya tuh. Tuh berlubang kan. Tuh. Tuh, nih. Ini bambu yang tumbuh di dalam bambu. Ini namanya bambu cakra jagat. Ya. Cakra jagat tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cakra jagat. Kalau normalnya bambu ya, normalnya bambu paham ya. Ini normalnya bambu ini. Saya tunjukkan perbedaannya. Beda nggak teman-teman? Ya, ini bambu biasa. Kalau bambu biasa seperti ini teman-teman, ini namanya bambu cakra jagat. Bambu yang tumbuh di dalam bambu tuh. Tuh. Ini berlubang tuh, ada lubangnya nih. Tuh. Lubang. Loh, ini bukan bulu perindu, tapi bambu yang tumbuh di dalam bambu.
Namanya bambu cakra jagat. Cakra jagat adalah membuang energi yang negatif, memasukkan energi yang positif. Ini saya buat bandul kalung atau bandul tasbih. Ini saya buat bandul tasbih. Ya. Jadi kalau bawa-bawa ya pakai ini bandulnya, tasbihnya. Bambu petuk pamengkang jagat sing iso ngakemi sapa Mas. Kalau bambu milik saya hanya orang-orang tertentu. Silakan. Kalau memang ada ketertarikan di bambu petuk pamengkang jagat saya hanya orang-orang tertentu. Benar teman-teman. Hanya orang-orang tertentu. Berapa harganya? 157J. 157J. Ya, 157J. 157J. Saya sebut ya seperti itu, 157J. Ya. Jadi seperti itu. Ya, kalau yang nggak paham ya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kalau aku benar ya. Ya, saya gitulah seperti itu. Itu hanya orang-orang tertentu ya. Bukan J pakai J saja. Ya pakai J. Gaya kaulah, iyalah saya harus bergaya dong. Kalau nggak berjaya nanti kalah aku. Cimplung talas boleh nyemplung matunet teleset. Halu kaulah, iyalah halu lah saya laki kikuk. Kadang kalah kaku. Stres kalah kaku. Lama-lama sahabat-sahabat Arianto Petok lucu-lucu ya. Bisa bikin kayak enggak, Kang? Kalau masalah dilihat dari kekayaan, penyematannya kemana? Kalau saya insya Allah bisa menjadi kaya hati kalau di saya ya. Untuk menjadi kaya hati. Orang wean muridnya Samsudin, ya nggak apa-apa muridnya Samsudin. Saya guru-guru saya ya teman-teman, guru saya itu ya, guru-guru saya ada salah satu guru saya yang ada di Jawa Timur itu Gus Muafik guru saya. Ya, ada juga yang di daerah Jawa Timur juga itu guru-guru saya juga ya. Ada juga Gus Baha itu guru-guru saya. Ya, almarhum guru saya saat ini juga masih sudah meninggal ya. Itu Mbah Munzober, itu juga guru saya, teman-teman. Ya, saya banyak belajar dari beliau-beliau ya, orang-orang seperti beliau. Makanya ketika saya dihujat, dihina, ya biasa saja. Memang seperti itu ya. Guru untuk saya juga pinter, Bu. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, saya pegang bambu petuk sekarang. Fungsi apa? Coba. Fungsinya banyak. Satu, keunikannya yang sangat langka dan belum tentu orang bisa mendapatkan itu lagi. Kedua, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memiliki jenis bambu itu. Tidak semua para pencinta bambu unik memiliki bambu pamengkang jagat 9 sap. Itu 9 sap teman-teman. 9 sap. Ya, 9 sap, bukan 1 sap tapi 9 sap. Cek di seluruh Nusantara atau di Indonesia. Tuh, kan ini ada Romo Dedi nih. Semua manusia kalau tidak mensyukuri pasti memungkiri kekayaan yang telah diberikan oleh. Tuh, kan belajarlah dari apa yang beliau sampaikan. Saya juga banyak belajar. Ya, jadi ini simbolik teman-teman. Ini bambunya nih dari ini. Ini rencang kencana. Di sini ada mustikanya nih. Nih. Ini ada mustikanya. Di sini ada bambu petuknya. Tuh, bambu petuknya nih. Tuh, ini bambu petuknya di sini nih, tuh. Ya. Di sini rencang kencono. Di sini pamengkang jagatnya, tuh. Jadi ini bukan bambu pecah tapi bambu satu. Terus bambu ini cabang lagi atasnya teman-teman tuh. Menjadi satu. Jadi antara tabung ini dengan tabung ini menjadi dua lagi ya. Mustikanya apa itu, Kang? Mustika batu tuli atau mustika kalau ini namanya bambu rencang kencono. Ya, mustika bambu rencang kencono pamengkang jagat gitu aja ya, gitu. Jadi terjadinya mustika, adanya sebuah mustika di dalam bambu itu adanya suatu pengendapan air yang mengendap, mengkristal ya sehingga menjadi gumpalan batu. Kalau sudah keras itu namanya menjadi mustika. Kalau yang masih tidak keras itu namanya batu tuli. Itu bisa untuk pengobatan ya, pengobatan penyakit dalam. Jadi seperti itu.
Pesulap merah suruh datang ke tempat saya, nanti saya buktikan. Kan statement pesulap merah kan ingin pembuktian. Nah, nanti saya pembuktian teman-teman. Pesulap merah, pembuktian. Saya tunjukin, ini bambunya ada mustikanya gitu ya. Potong sendiri, biar dia potong sendiri kita buktikan gitu ya. Keren nggak? Arianto Petuk gitu loh. Sedikit-sedikit boleh lah ya bergaya teman-teman. Biar kayak pesulap merah. Saya bukan pesulap merah, saya pesulap putih. Saya bukan pesulap merah, saya pesulap putih. Jangan, tapi saya tidak membawa nama pesulapnya teman-teman. Saya bukan pesulap merah, saya pembolang putih. Saya bukan pesulap merah, saya pembolang putih. Saya pakai baju putih jadi saya pembolang putih. Mana mau saya membawa nama pesulap. Saya pembolang putih. Ya pembolang putih teman-teman, bukan pesulap putih tapi pembolang putih. Kan udah ada pesulap merah, pesulap hitam. Nah saya pembolang putih. Ya, sudah ada kodam apa belum Kang? Ada. Gitu aja sudah. Sudah ada kodam Kang? Sudah ada gitu. Nanti kalau ingin mengetahui sisi lain tentang adanya suatu kodam, nanti di belakang, ya. Kalau yang memang memahami ya silakan cek sendiri ya. Saya pesulap kuning hijau. Kalah kaku lagi. Aduh Kang Blek. Saya pesulap kuning. Salam hormat Kang Blek. Salam tali silaturahmi ya. Kalah kaku ya Kang Blek. Pun padang Kang wis Kang, saya lagi ngopi nih Kang. Ya, saya ngopi dulu ya. Ada-ada aja. Nah, gini teman-teman, nanti saya tentang pesulap merah ya. Nanti saya sampaikan nih. Mumpung ada yang nyampein ke pesulap, jadi saya ngobrol sedikit tentang pesulap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ngopi dulu. Tuh kan, lama-lama ada pesulap janda ungu. Jadi terkait tentang pesulap ya. Pesulap merah ada baiknya, ada sisi kurang baiknya. Ya, kalau pesulap merah itu memang yang dibongkar itu adalah memang betul-betul konten kreator ya. Jadi ya betul juga itu kalau pesulap merah membongkar salah satu konten kreator. Itu bagus juga teman-teman ya. Bagus karena memang yang dibongkar itu adalah tentang sulapnya di konten kreator. Kalau saya konten kreatornya misalkan naro batu atau naro apa atau naro apa bolang apa. Kalau triknya pesulap pasti dibongkar oleh pesulap merah. Karena memang yang dibongkar itu adalah pesulap merah. Pesulap merah tidak akan turun secara langsung terkait tentang spiritual yang betul-betul supranatural yang sejati. Ya, tidak. Ya wajar aja kalau pesulap merah itu ya bagus juga kalau membongkar yang namanya konten-konten kreator. Ya nggak apa-apa teman-teman. Tapi pesulap merah belum masih ada kekurangan masuknya. Karena dia yang dibongkar itu adalah konten kreator ya baik juga ya. Coba dia turun secara langsung ke saya, Kang Arianto Petuk, turun aja ke saya. Saya kira-kira ada ketika saya bilang di sini ada mustika. Nah, boleh nanti dibuktikan ya. Apakah ini saya simpan-simpan gitu kan? Atau ketika saya potong bambu keluar airnya gitu ya. Apakah itu pembodohan atau apa? Boleh. Nanti saya tunjukkan. Kalau ingin bukti ya langsung saya tunjukkan buktinya. Ini potong. Di sini ada mustikanya gitu. Nggak apa-apa kalau ingin pembuktian ya. Gitu teman-teman, itu baru nggak usah takut. Yang dibongkar pesulap merah itu adalah ilmunya, ilmu pesulap ya, ilmu pesulap, konten-konten kreator yang menggunakan ilmu sulap gitu ya. Tapi dia tidak akan membongkar spiritual yang betul-betul sejati tentang orang yang punya supranatural sejati ya. Tidak, kalau berani ya silakan. Nggak usah dengar omongan orang Kang, mereka tidak tahu fungsi dan kegunaan. Siap Mr. R. Nah, jadi gitu ya.
Nah ini salah satu keunikannya, dan ini saya mau menerapkan hanya kepada orang-orang tertentu teman-teman ya. Jenis bambu pamengkang jagat saya ini 9 sap ini. Ini jenisnya nih. Ya. Ini wadahnya teman-teman. Yang ini nih. Ini wadahnya bambu ini ya. Nangis nanti kesemu pesulap merah, kalah kaku. Oh, saya ketemu Bapak Presiden Jokowi aja nggak pernah takut. Ketemu Bapak Presiden Jokowi juga aja nggak takut. Ketemu mantan Jenderal Andika Perkasa aja juga nggak takut. Apalagi ketemu pesulap merah, nangis kalah kaku. Aduh lah. Kadang-kadang lucu dong. Saya aja teman-teman ya, ini sedikit menarik sih ya. Saya aja ketika saya masuk ke Bapak Presiden Jokowi, saya hadang mobilnya, saya juga nggak takut karena tujuan saya untuk memberikan suatu kebaikan. Lah apalagi ketemu pesulap merah, awas nanti kebongkar masuk penjara, alah kalah kaku lagi. Masuk penjara. Kan Tredi, kamu tak masukin Kali Serayu ya, tak masukin Kali Serayu dulu ya, biar kalian nyaman di Kali Serayu. Tren Nedi tak masukin Kali Serayu dulu ya. Jadi biar nyaman. Tak masukin Kali Serayu, biar tahu Kali Serayu itu ada apa di sana gitu ya. Jadi biar nyaman ya. Tak masukin Kali Serayu dulu biar jenengan nyaman. Di Kali Serayu itu ada ikan curut atau ada ikan julung-julung atau ada ikan pari gitu ya. Jadi biar santai ya. Jadi jangan terlalu berlebihan di wilayah-wilayah saya ya. Takutnya nanti jenengan menjadi hal-hal yang berbeda ya. Jangan ngomong baik, buktikan, ya suruh datang aja ke sini. Alah kalah kaku ngapain? Suruh datang ke sini, pesulap merah suruh datang ke tempat saya, pengen pembuktian yang mana? Mustika di dalam bambu carang sewu ini asli apa tidak, atau pring petuk gitu ya, nggak apa-apa. Mau yang mana yang mau dibuktikan, saya buktikan. Nah kalau aku bener, mau yang mana? Bolang dengan saya, tak ajak bolang ya nggak apa-apa, nanti ini loh, ini pring petuk, ini asli apa palsu gitu kan. Nah nanti dia suruh motong sendiri. Ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma alqaqala ala Musa majidun bihi sir innallaha sayyidu innallaha ala yusrihul amalal mufsidin wa yuhibbullahul haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Walamma alqaqala ala Musa majidun bihi sir innallaha sayyidu innallaha ala yusrihul amalal mufsidin wa yuhibbullahul haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Allahumma mabtana wabal khairi abwabal barakati nikmati abwabar. Allahumma yasiri amri. Allahumma amini. Allahumma fa'bini sarohu salamun qaulamun mirabbi rahim wa amtajul yaumal ayuhal mujrimun. Wa dorobalahum tarikon fil bahri latufa darokun walatasya innani ma'akuma ismawaro li illa fi quraisin illa fi imrihlada sita iwaswat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dhalin. Amin amin ya rabbal alamin. Khairul JR, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Masku, semuanya sahabat-sahabat Arianto Petuk yang sudah mengaminkan. Ya, salah satu doa mudah-mudahan ini mendapatkan suatu ridho dan rahmat darinya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cukup sederhana teman-teman. Ya, mengaminkan saja itu udah luar biasa loh. Luar biasa. Kasih di ke apa nih? Mr. R, kasih dikit Kang, kiriman ben nyaman. Oh ya udah Kang Mas ya. Amin. Bisa pasang susuk nggak Kang? Nggak bisa saya. Saya bukan dukun susuk. Saya pembolang Kang Mas. Saya bukan dukun. Saya pembolang bambu. Ala kaku. Emang saya mirip dukun nggak? Ajian saya cimplung tales, melepune nyemplung, metune teles. Nah ini ajiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad PSSI Anting Pruti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J, terima kasih Kang Masku, saudaraku Kang Ahmad dari Jambi. Salam hormat, salam tali silaturahmi. Kagem Kang Mas Ahmad dari Jambi ya. Subhanallah. Mugi-mugi kita semua dalam ridho-ridhonya Allah. Ketika apa yang saya sampaikan bila mana ada kekurangan ya saya mohon maaf. Terkadang saya sendiri ya masih banyak belajar ya teman-teman. Saya sendiri masih banyak belajar. Dan bila mana saya menyampaikan hal-hal sedemikian yang tadi saya sampaikan terkait tentang pesulap merah, terkait tentang apa, pembuktian dan apa-apa, di situ bukan karena saya merasa sok hebat, sok merasa paling benar, paling pintar, tidak. Di situ hanya sebatas penyampaian-penyampaian agar kita bisa senantiasa ya menjalin ikatan tali silaturahmi. Tidak ada merasa diri saya merasa hebat, tidak ya. Saya hanya manusia biasa teman-teman. Bila mana saya menyampaikan seperti itu hanya sebatas untuk ketegasan saja. Ketegasan dalam saya menyampaikan ya, tapi tidak ada unsur untuk saya terlalu berlebihan, sok hebat, tidak ada ya. Hanya sebatas untuk menegaskan saja. Artinya apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan baik. Gitu ya. Jadi mohon maaf teman-teman, nanti kalah kaku lagi ya. Jadi kalau yang saya masukin kali serayu itu artinya agar mereka tidak terlalu labil dalam menyampaikan terlalu berlebihan. Karena biasanya ketikan kita itu terlalu labil, karena labilnya keemosian, tingkat keemosian kita tanpa adanya rem pembatas itu akan mendapatkan suatu unsur yang sangat berbahaya adalah sifat unsur setan. Sifat unsur, kalau sudah masuk sifat unsur sifat ya, sudah sifat unsur setan itu sangat berbahaya. Maka hati-hati ya teman-teman. Saya sendiri pun terkadang mengerem teman-teman agar tidak mendapatkan sifat unsur setan. Karena terkadang lisan kita dilebih-lebihkan, terlalu manja, terlalu merasa paling hebat, merasa orang pintar, seperti itu. Maka kita rem. Artinya mengerem itu agar tidak mendapatkan suatu sifat unsur dari golongan setan. Ya, itu sangat berbahaya. Mudah-mudahan kita golongan orang-orang yang senantiasa mendapat ridho dan rahmatnya Allah. Amin. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Alhamdulillah. Bang Ali hadir Kang. Alamat di mana? Cilacap nyong Kang. Saya wong Cilacap. Ngapak Kang? Nyong ngapak. Wong ngapak ya. Mulyono sejati. Salam kenal Kang. J Kang Masku. Rahayu ugi Kang Masku. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Kang SPT J. Terima kasih Kang Masku. Ucup salam panjenengan. Salam tali silaturahmi ya. Puji syukur atas segala rahmatmu ya Allah.
Terima kasih Kang SPT, ucup salam panjenengan, salam tali silaturahmi. Madura hadir Kang, Nje, siap. Subhanallah, orang Madura ini keren-keren nih ya. Oh, ngomong baik ngopi siap, jalur langit. Wah ini jalur langit nih. Oke terima kasih ya jalur langit. Tak izin nih ya, jenengan sudah menyampaikan suruh ngopi tak siap ya. Wah ini keren nih jalur langit. Bismillah. Wih, ana wong Brebes ye. Palane jauh. Wih, Kang SPT. Terima kasih ya. SPT Mas Zelo. Mas Zelo over. Ya, salam hormat Kang Masku. Terima kasih sudah berbagi berkah selalu ya untuk kalian. Alhamdulillah. Depok. Wih, Depok. Dekat Ayu Ting Ting gak ini Depok? Awas loh, Depok banyak alamat palsu ya di situ. Ada-ada aja ya Allah. Peluncur Ji Kang Masku. Terima kasih teman-teman ya. Dan mohon maaf kalau ada tapping-tapping yang belum terbaca atau penyebutan nama kalian, terkadang penyebutan namanya salah. Saya mohon maaf. Aduh, kadang saya menyebut nama orang biasanya salah ya. Kadang-kadang salah tapi ya mohon maaf ya. Mohon maaf. Weh, Karawang, Mukti, kumaha ye Karawang ye? Ah, Karawang ye. Karawang, goyang Karawang, membuatku senang. Ya, Karawang. Terima kasih Karawang. Saya dulu kecil lama juga di Karawang Kang Mas. Dulu saya di Kosambi. Ya, saya dulu di Kosambi cukup agak lama ya, hampir 1 tahun saya di sana. Di Kerawangnya itu di Pasar Kosambi, terus ada apa Bendungan Welahar. Itu saya dulu pernah belajar banyak di Bendungan Welahar. Ada salah satu tempat Gunung Bendungan Welahar. Ya, nanti saya tunjukkan kalau mau belajar di sana. Itu bagus untuk mengolah ya, mengolah gerak lahir hati. Bagus di Bendungan Welahar ya di sana. Kosambi Kelari, iya Kang, betul di situ saya dulu. Ya 1 tahun saya belajar banyak di Kosambi di sana ya. Di Kosambi Kelari itu kan ada Bendungan Welahar. Nah di atas, di salah satu atas itu ada bendungan, di situ ada salah satu pusaran energi bagus. Nah di situ ya. Itu saya dulu belajar di sana, hampir 1 tahun Kang. Di sana. Terus kalau naik lagi ke gunung lebih tinggi lagi, di sana ada salah satu guru saya yang memang cukup lama ya. Beliau sangat susah kalau untuk ditemui ya. Sangat susah kalau untuk ditemui ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu lah guru-guru kita, bahkan orang-orang yang di sekeliling kita, dan untuk sahabat-sahabat Arya atau Petuk semuanya ya. Mudah-mudahan tetap sehat ya. Yang punya usaha, yang saat ini usahanya sedang ya, memang global ekonomi saat ini lagi sedang tidak menentu karena ada beberapa faktor, gelombang-gelombang energi antara pejabat dengan para pejabat ini menjadikan benturan, gesekan karena adanya suatu pemangku kekuasaan yang sampai saat ini belum diselesaikan. Mudah-mudahan nanti di bulan-bulan ini cepat ya pergeserannya, agar daru-daru kepemimpinan kita betul-betul tidak menjadi barometer kegaduhan ya. Kenapa ada 2 bambu, satu di Pak Jokowi, satu di Pak Ganjar. Nah itu tuh. Satu di Pak Jokowi, satu di Pak Ganjar ya. Kalau di Pak Jokowi namanya bambu petuk pamengkang jagat, kalau di Pak Haji Ganjar namanya bambu petuk pamengkang jagat plus cakra jagat. Jadi di Pak Jokowi itu bambunya bambu cakra jagat, di Pak Haji Ganjar namanya bambu cakra jagat ya. Pikir saya dulu pamengkang jagat dan cakra jagat ini akan menjadi penerapan daru yang sama. Ternyata ada perbedaan sehingga sedikit lepas pengendalian diri. Di mana lepas pengendalian diri inilah yang menjadi keramaian. Ya, dan akhirnya Pak Ganjar harus dapat bambu cakra jagat. Apa itu bambu cakra jagat? Yaitu membuang energi yang negatif, memasukkan energi yang positif. Karena ada sedikit beberapa yang cukup menarik, diantaranya gaduhnya. Gaduh,
Aduh, Pak D Jokowi ada-ada aja. Ya, namanya juga manusia ya, teman-teman. Terkadang yang baik bisa menjadi buruk, ya. Apalagi yang buruk mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik. Itulah manusia. Ya. Ya, jadi seperti itulah, teman-teman ya. Mudah-mudahan untuk kepemimpinan bangsa dan negara Indonesia ini saat ini ya, yang sedang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi, kita jaga Bapak Prabowo, kita jaga juga Bapak Wakil Presiden kita Pak Gibran ya. Walaupun seperti apapun mereka adalah sebagai pemimpin kita ya, maka kewajiban kita juga kita harus bisa menjaganya ya. Mari kita jaga Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto sebagai pemimpin kita, sebagai Bapak Presiden kita harus bisa menjaganya. Dan kepada Pak Pampres, Pak Wakil, kita harus juga bisa menjaganya ya. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan beliau akan lebih bijaksana, lebih amanah untuk mengemban satu amanah yang sudah diberikan oleh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan suatu hal-hal baik dari kepemimpinan beliau ya. Hormati setiap apa yang sudah disampaikan ya. Kewajiban kita tetap teman-teman sebagai pemimpin, kita harus menghormati pemimpin kita ya. Insya Allah semuanya akan menjadi baik ya. Penerapan tentang keunikan bambu itu hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami dan mengkajinya. Jadi insya Allah semuanya akan menjadi baik ya. Untuk sahabat-sahabat Arianto Pedok, mudah-mudahan yang sudah menyimak tadi di angka 5.000 penonton ya, yang sudah menyimak atau saat ini yang masih menyimak, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya kepadamu lah hamba memohon dan senantiasa memohon. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jagalah ekonomi sahabat-sahabat Arianto Pedok. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jagalah keuangan sahabat-sahabat Arianto Pedok. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jagalah hati sahabat-sahabat Arianto Pedok. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bila mana ada sesuatu hal yang buruk, hanya Engkaulah ya Allah yang mampu menolaknya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bila mana ada sesuatu kekurangan dari saya mohon maaf. Untuk sahabat-sahabat Arianto Pedok, sehat selalu, berkah selalu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokallah. Salam cimplung tales, melebule nyemplung, metune teles. Barokallah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah.